Ada 3 jenis posisi diterima untuk kegiatan seleksi rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025. Apa sih jobdesk dari masing-masing posisi tersebut? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, bahwasanya pada saat saya membuat video ini untuk tahapan rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025 masih ada pada tahap seleksi akhir, di mana akan berakhir pada tanggal 24 November 2024, dan di beberapa wilayah pada posisi diterima pada kegiatan seleksi rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025 sudah ada isiannya ya, karena untuk statusnya di sini sudah ada yang diterima atau kemudian ada yang ditolak, ada juga yang belum konfirmasi. Dan sebagai informasi untuk di wilayah saya pada saat saya membuat video ini, untuk statusnya masih belum konfirmasi dengan tulisan warna putih dan background warna biru. Dan maksimal di tanggal 24 November 2024 ini untuk status di sini akan berubah menjadi 2 kemungkinan, yaitu diterima bagi teman-teman yang dinyatakan lolos untuk tahap seleksi akhir dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi fakta integritas. Dan ada kemungkinan yang kedua untuk status di sini berubah menjadi ditolak, yang artinya teman-teman dinyatakan tidak lolos untuk tahap seleksi akhir ini ya, dan artinya tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Bagi teman-teman yang sudah berstatus diterima, di bagian status pada posisi diterimanya di sini akan ada isian, dan 3 jenis isian yang memungkinkan ada pada posisi diterima, yaitu yang pertama adalah sebagai mitra pendataan, yang kedua adalah sebagai mitra pengolahan, dan yang ketiga bisa saja teman-teman juga diterima sebagai mitra pendataan dan mitra pengolahan. Berikutnya, apa sih jobdesk untuk masing-masing posisi tersebut? Baik, langsung saja. Yang pertama, bagi teman-teman yang diterima pada posisi diterimanya sebagai mitra pendataan, artinya jobdesk teman-teman pada kegiatan-kegiatan PPS saat diikutkan dalam suatu kegiatan tersebut adalah secara umum melakukan wawancara dengan responden. Adapun yang menjadi responden itu berbeda-beda, bisa saja merupakan rumah tangga, bisa merupakan dinas atau instansi pemerintah, atau bisa juga merupakan unit usaha. Jadi tergantung dari kegiatan apa yang teman-teman ikuti nantinya. Poin penting sebagai mitra pendataan, teman-teman harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim yang baik juga. Dan kemampuan berkomunikasi yang baik ini diperlukan karena teman-teman perlu melakukan komunikasi pada saat izin penelusuran atau izin pendataan kepada instansi atau kepada rumah tangga yang terkait. Untuk instansi bisa saja teman-teman meminta izin atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada bisa melalui kepala desa, kemudian kepada ketua SLS atau ketua RT RW setempat dan lain sebagainya. Dan kemudian perlu juga untuk berkomunikasi dengan baik dengan para responden nantinya, agar para responden merasa dengan senang hati memberikan isian atau data-data yang diperlukan oleh mitra pendataan. Mitra pendataan juga sangat diperlukan untuk menguasai atau bisa bekerja sama dengan baik. Bekerja sama yang dimaksud di sini yaitu bekerja sama dengan sesama pendata lapangan, baik itu sebagai pencacah maupun pemeriksa lapangan, dan juga bisa bekerja sama dengan PPS kabupaten atau kota di mana teman-teman terdaftar.
Berikutnya untuk job desk untuk teman-teman yang posisi diterimanya sebagai mitra pengolahan. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, jika teman-teman diterima pada posisi pengolahan, job desk-nya pada saat teman-teman diikutkan dalam kegiatan pengolahan BPS, baik sensus maupun survei, secara umum yaitu akan melakukan entry data hasil dari pendataan lapangan ya, dan entry data tersebut dientrikan ke aplikasi yang sudah di-set atau dipersiapkan oleh BPS menggunakan komputer atau laptop. Untuk komputer atau laptop itu bisa difasilitasi oleh BPS jika memang mitra pengolahan yang diikutkan tidak banyak, tetapi apabila kegiatannya merupakan kegiatan besar di mana mitra pengolahan yang ikut dalam kegiatan pengolahan tersebut banyak, maka mitra pengolahan tersebut wajib menggunakan laptop milik pribadi. Berikutnya untuk job desk sebagai mitra yang posisi diterimanya sebagai mitra pendataan dan pengolahan bagaimana? Artinya teman-teman memiliki dua peluang sekaligus, bisa saja diikutkan dalam kegiatan pendataan pada saat ada kegiatan pendataan yang memerlukan bantuan mitra, dan teman-teman juga berpeluang untuk diikutkan dalam kegiatan pengolahan data pada saat PPS memerlukan bantuan dari mitra pengolahan. Dan sebagai informasi, apabila teman-teman diterima di posisi mitra pendataan dan pengolahan, artinya tidak serta-merta dalam waktu yang sama teman-teman sebagai mitra pendataan dan pengolahan, itu tidak. Maksudnya misalkan dalam suatu kegiatan, katakanlah kegiatan Susenas, teman-teman ikut dalam kegiatan Susenas, maka dan diikutkan dalam kegiatan pendataan, teman-teman sebagai mitra pendataan. Kemudian di bulan berikutnya, sebagai contoh ada kegiatan pengolahan untuk survei untuk kegiatan Susenas itu sendiri, dan teman-teman berpeluang untuk diikutkan dalam kegiatan pengolahan data tersebut. Berikutnya, apa perbedaan sistem kerja mitra pendataan dan mitra pengolahan? Jadi sebagai informasi, untuk mitra pendataan bekerjanya atau sistem kerjanya itu cenderung lebih fleksibel karena menyesuaikan kebersediaan responden untuk melakukan wawancara atau melakukan pendataan ya, sehingga tidak harus selalu berada di kantor PPS. Jadi untuk mitra pendataan lebih fokus untuk langsung mendata ke responden ke lapangan langsung, jadi tidak berada di kantor PPS. Jadi berada di kantor PPS hanya waktu-waktu tertentu, misal ada kegiatan evaluasi atau lain sebagainya. Sedangkan sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, untuk mitra pengolahan harus dikerjakan di kantor PPS. Jadi sistem kerjanya bagi mitra pengolahan itu harus berada di kantor PPS, atau misalkan dalam suatu kegiatan besar PPS dikerjakan di suatu tempat yang memang sudah ditunjuk oleh PPS. Dan sebagai informasi, pekerjaan tidak bisa dibawa pulang, jadi harus dilaksanakan di tempat. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau yang teman-teman sudah ada hasil posisi diterimanya, boleh di-share dengan cara tulis di kolom komentar. Salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.